Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Yanisia Purnama Butar-Butar. Saya mahasiswi PPG guru tertentu dalam jabatan periode 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Padang dengan prodi Profesi Pendidikan Profesi Guru dengan NIM 25427373. Pada kesempatan ini saya akan membuat video pembelajaran di SMA Swasta Katolik 2 Kabanjahe dengan mata pelajaran informatika di kelas 10 dengan materi berpikir komputasional. Selamat mengikuti video saya. Terima kasih. Ya, selamat pagi, Nakku. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Pak semuanya semangat ya. Yang sering. Jadi hari ini kita akan kembali belajar untuk informatika. Tapi sebelum kita mulai belajar, ada baiknya satu orang yang berdoa ke depan. Kita Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang pertama di surga, berdoa karena Engkau kami selama ini dan karena semua yang lepas kita seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Doakanlah kami. Baik, terima kasih. Selanjutnya, sebagai warga negara yang baik dan untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan siapa yang memimpin? Ini ada. Berkibarlah benderaku, lambang suci dan perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Ya, saya absen dulu ya. Yang saya panggil nanti bilang ya. Aditya Rafael Subakti, ya. Alan Douglas Ginting, Andreas Barasa, Angel Clara, Andrenis Guru Surbakti, Ansi Mario Rusipakar, Berta Apriliani Putri Guru Sinuaji, Chelsea Karnesia Ginting, Clarissa Putri Abelia Ginting, Ekel Aginta Sembiring, Emilia Papayosa Ginting. Sakit ya. Yebi Valentina Ginting,
Iska Semita Manita, Gita Putri Suranta, Ita Yosa, Jan Prananta, Jessica Natalia, Marcelio Tarigan, Maitriani Tarigan, Muel Samarta Sitepu, Reva Rianti Pelupandia, ya. Rizky Sihalongo, Sefilta Musimukabat, Stefan Brema Benedictus, Theodorus Hendrik Putranta, Rivena Cesia Angela, Fiona Eskalita, Nanda Febriani Nusembiring, Joshua Krispaska Tarigan. Beberapa ya. Hari ini sedang tidak mungkin dari anak-anakku sekalian kita menjaga kesehatan kita masing-masing supaya kita dalam melanjutkan atau dalam mengikuti pembelajaran di sekolah ya. Tetap semangat semua kan? Jadi hari ini kita masuk ke dalam materi kita, yaitu berpikir komputasional. Ya, apa? Berpikir komputasional. Ya, cara cerdas memecahkan masalah seperti komputer. Ya. Nah, pertanyaan pemantik. Nah, ini ada pertanyaan. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kamu atau kita sering berhadapan tentang yang namanya masalah. Benar? Benar. Nah sekarang, kira-kira bagaimana cara kamu memutuskan urutan kegiatan pagi hari agar tidak terlambat ke sekolah? Nah ini menjadi masalah umum ini bagi anak pelajar, yaitu terlambat. Nah masalah itu sebaiknya harus dipecah. Nah untuk kelas ini atau kamu, bagaimana kira-kira cara kamu memutuskan apa urutan kegiatan pagi hari yang kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat ke sekolah? Bangun cepat. Sesudah bangun, apa yang dikerjakan? Mandi. Ada yang langsung mandi ya. Apalagi yang dikerjakan? Sarapan. Lalu apalagi yang dikerjakan? Sarapan, berpakaian. Oh, berpakaian dulu baru sarapan. Lalu apalagi? Nah, jangan terbalik langkahnya ya. Nah, nanti kita akan belajar algoritmanya atau aturan-aturannya. Apalagi? Minta uang jajan. Iya, yang lain. Kira-kira apa? Sudah minta uang jajan, apa yang dilakukan? Salam orang tua. Lalu bagaimana? Naik angkot, berangkat ke sekolah. Nah, seperti itu sebenarnya kamu sudah melakukan langkah-langkah penyelesaian masalah. Tanpa kita sadari, kita sudah melakukan yang namanya langkah-langkah menyelesaikan masalah. Nah, jadi ini yang akan kita pelajari hari ini, bagaimana kita ya bisa melakukan penyelesaian masalah dengan berpikir komputasional. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan pengertian berpikir komputasional dan 4 komponennya. Kita akan belajar. Ada 4 komponen berpikir komputasional. Yang kedua, menganalisis masalah nyata menggunakan langkah berpikir komputasional. Yang ketiga, merancang solusi berbasis algoritma sederhana. Yang keempat, menunjukkan sikap kolaboratif.
kreatif, dan juga sistematis. Itu yang diharapkan kalian miliki sesudah kita belajar materi ini. Ya, baik. Selanjutnya kita akan melihat video tentang berpikir komputasional ya. Berpikir komputasional. Oke, silakan disimak video berikut. Pengenalan komputasional berikut. Hai teman kece, coba tebak apa artinya komputasional? Adakah yang bermata juri dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka kodenya ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Kalau sebenarnya kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari memiliki mencatat tugas pelajaran hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah baik loh. Eits, belum tentu. Contoh-contoh tadi menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak yang punya masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya menggunakan apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat dengan baru, hingga memiliki jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks di bulan masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari jalan menyelesaikan dengan efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, penjelasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk
www.challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Oke, ya. Jadi kita sudah saksikan atau melihat video bersama tentang gambaran apa itu berpikir komputasional. Bahasa Indonesia adalah computational thinking. Ya. Jadi berpikir komputasional bukan berarti kita harus menjadi robot atau berpikir menggunakan kode-kode rumit. Ya. Karena memang istilah ini adalah istilah dalam bidang pemrograman. Nah, berpikir komputasional adalah, coba sama-sama kita baca pengertiannya 2-3 ya. Suatu metode atau cara berpikir yang memecahkan masalah rumit secara metodis, efisien, dan logis. Mirip dengan cara seorang ilmuwan komputer membuat program. Iya, berpikir komputasional ini sebuah metode atau sebuah cara apa? Cara berpikir menyelesaikan masalah. Selama kita masih hidup, pasti semuanya kita punya yang namanya masalah. Itu tidak bisa dihindari, nak. Pasti kita akan menghadapi masalah. Kecuali nanti kita sudah menghadap kepada Tuhan, selesai masalah. Ya. Nah, jadi bagaimana memecahkan masalah dalam kehidupan? Secara metodis, secara efisien, dan secara logis. Logis artinya dengan logika. Nah, mirip seperti ilmuwan komputer membuat program. Jadi kalau ilmuwan atau komputer programmer itu membuat program, dia daya nalarnya harus tinggi. Jadi berpikir komputasional ini adalah keterampilan dasar yang berguna untuk semua orang tanpa kecuali, untuk saya, untuk kamu. Karena kita adalah manusia yang pasti akan menghadapi masalah. Jadi bukan hanya untuk programmer saja, ya. Di dalam berpikir komputasional ada 4 pilar utama. Apa saja? Dekomposisi, pengolahan pola, abstraksi, algoritma. Nah, ini bisa langsung dimasukkan dalam pemikirannya, dihafal, ya. Ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan juga algoritma. Kita lihat satu-satu apa pengertiannya, ya. Yang pertama, dekomposisi. Coba ke lorong 1 membaca pengertian dekomposisi. 2-3 ya. Masalah yang rumit dan besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah. Oke, terima kasih. Dekomposisi itu sebuah proses, ini proses pertama biasanya dalam penyelesaian masalah, membagi masalah menjadi masalah yang lebih kecil. Terkadang melihat sesuatu masalah yang besar kita pusing ini, puyeng. Tapi ketika sudah dibagi-bagi, ada sedikit, oh ini ternyata kecil masalahnya, sudah dibagi-bagi, ya. Tujuannya agar masalah tidak terlihat menakutkan dan bisa diselesaikan satu per satu. Ya. Contoh sehari-hari, masalah besarnya membuat nasi goreng contohnya, ya. Inilah kita umpamakan masalah besarnya. Maka dekomposisinya diuraikan dia masalah besar tadi menjadi satu, kita siapkan bahan, kita iris nanti bumbunya, kita goreng telurnya, tumis bumbunya, dan mencampur semua bahan lalu dimasak. Selesaikan masalah besar tadi, selesai dengan dipecah-pecahkan terlebih dahulu, ya. Berikutnya apa? Pengenalan bola. Coba tadi lorong 1, sekarang lorong 2, 2-3 ya. Membuat untuk mengidentifikasi pola, tren, atau paralel dengan data atau penyebaran masalah kecil yang telah dipecah. Iya, mengenal pola, mengenal tren, paralel
saat membuat nasi goreng. Langkah menumis bumbu memiliki pola yang sama. Panaskan minyak, masukkan bumbu, aduk. Pola ini juga bisa dipakai saat memasak mie goreng atau campur. Nah, ini contohnya. Karena ada pola yang sama, ya. Selanjutnya yang ketiga. Apa yang ketiga? Abstraksi. Iya, abstraksi. Coba di lorong yang ketiga, 2, 3, ya. Prosedur untuk menghilangkan data yang tidak relevan atau berlebihan dan berkonsentrasi secara eksklusif pada fakta-fakta yang paling krusial. Iya, menghilangkan data yang tidak relevan. Ya. Tujuannya agar kita tidak bingung dengan informasi yang terlalu banyak dan biar fokus pada masalah inti. Nah, ini tujuan abstraksi. Contohnya saat mengendarai sepeda, kita fokus pada mengayuh. Nah, kita tidak perlu memikirkan bagaimana cara mengendarai sepeda ini, bagaimana mesinnya. Nah, jadinya kita fokusnya jadi terbagi. Bahaya nggak gitu? Bahaya. Jadi fokus pada masalah yang paling utama, ya. Selanjutnya adalah apa yang keempat? Algoritma. Ya, silakan. Nomor 4, 2, 3, ya. Iya, langkah-langkah atau aturan yang jelas. Nah, ini sudah istilahnya algoritma inilah yang menjadi kesimpulan dari dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi. Dia dialgoritmakan, dibuat langkah-langkahnya dalam langkah algoritma. Jadi algoritma adalah hasil akhir dari 3 pilarnya tadi, ya. Nah, algoritma adalah hasil akhir dari 3 pilar sebelumnya. Nah, ciri algoritma yang baik ada urutannya harus jelas, dan kayak tadi bangun tidur. Ada yang bangun tidur langsung makan. Bagaimana itu konsepnya, ya? Bangun tidur langsung makan. Nah, ada yang tadi apa tadi, ya? Bangun tidur, makan terus berpakaian. Bagaimana ini? Apa tidak ada acara cuci muka, mandi? Nah, gitu kan? Atau bangun tidur langsung berangkat ke sekolah, ada? Itu tidak ada, ya. Nah, itu ada algoritmanya. Nah, misalnya kita berpakaian, ada nggak algoritma berpakaian? Nah, dan jangan terbalik, ya kan? Nanti yang dipakai luar dulu baru pakaian dalam. Bahaya nanti, ya. Nah, jadi itulah dia. Cirinya urutannya jelas. Yang kedua, tidak ambigu atau tidak memiliki arti ganda. Ketiga apa? Pasti berhenti setelah masalah selesai. Jadi kalau masalah belum selesai, algoritmanya belum berhenti. Pemrograman pun seperti itu. Kalau belum selesai masalah programnya, belum berhenti algoritmanya. Ya. Contoh sehari-hari, resep masakan, ya, petunjuk perakitan mainan. Kalau resep masakan pernah ada resep masakan, kan? Ada nggak algoritmanya? Jelas kan dia? Contohnya memasak bolu, apa duluan di mixer? Tepungnya kah? Pernah masak bolu perempuan? Bagaimana ceritanya kalau tepungnya dulu di mixer? Tepungnya langsung di mixer, bagaimana? Berserak lah semua, iya kan? Jadi apa dulu di mixer kalau bikin bolu? Telurnya, lalu masuk gulanya, pengembangnya, menteganya, baru terakhir tepung. Ada algoritma jelas, ya. Petunjuk perakitan mainan. Pernah beli mainan? Pernah? Pernah lah, ya. Beli mainan. Ada kan petunjuknya? Jadi itulah algoritma. Jangan nanti duluan pula dipasang strukturnya yang bagian ini baru ini, lain nanti bentuknya. Jadi sesuai algoritma. Atau tutorial cara melakukan sesuatu. Itulah contoh-contoh daripada algoritma.
algoritma ya. Oke, sampai di sini jelas kira-kira? Adakah pertanyaan? Contoh penerapan dalam kehidupan siswa. Dekomposisi, ini masalah besarnya. Apa masalah besarnya itu? Dalam presentasi sistem pencernaan manusia. Iya, belajar ya biologi ya. Tentunya kalian punya tugas membuat presentasi IPA, yaitu biologi tentang sistem pencernaan manusia. Nah, langkahnya pertama kita dekomposisikan dulu. Apa tadi dekomposisi? Memecah masalah. Bagaimana dekomposisinya untuk masalah besar ini? Yang pertama, ya silakan dikunci anakku. Mencari materi. Nah, mencari materi dulu ya. Yang kedua, membuat slide presentasi. Yang ketiga, mendesain tampilan slide-nya. Yang keempat, berlatih berpresentasi. Yang kelima, membagi tugas setiap anggota. Nah, ini berkelompok ya. Lalu pengenalan pola. Nah, pola pembuatan setiap slide itu sama. Bagaimana kira-kira kalau bikin slide kalian? Apa yang harus ada? Judulnya, ada gambar-gambarnya, iya kan? Ada apanya lagi? Poin-poin pentingnya. Bisa dihubungi video? Bisa. Nah, ya. Selanjutnya abstraksinya. Nah, abstraksinya fokus pada fungsi utama organ. Tidak perlu menghafal semua nama enzim. Ya, algoritmanya membuat jadwal kerja. Misalnya hari pertama ngapain kalian? Buku materi contohnya. Hari kedua, ketiga membuat slide. Nah, hari keempat menggabungkan mendesain slide. Hari kelima latihan presentasi bersama. Kira-kira kalau dilaksanakan ini selesai kan masalah besar tadi? Selesai. Nah, ini tahap akhir algoritma. Ya. Nah, dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, ternyata banyakkah manfaat berpikir komputasional ini? Banyak sekali, ya. Pertama, dia bisa melatih kemampuan berpikir dan terstruktur. Jadi dengan kalian membiasakan diri berpikir komputasional, nanti lama-lama cara berpikir itu sudah terstruktur. Sudah berlangkah-langkah. Nanti kalian kuliah pasti sangat banyak sekali manfaatnya. Atau ketika kalian di masyarakat banyak sekali. Kedua, membantu merencanakan sesuatu dengan lebih efektif dan efisien. Biasakanlah jadi orang yang berencana. Biasakan. Nanti dalam kehidupan kamu, dalam pergaulanmu, biasakan jadi orang terencana. Bukan asal jadi orang ya apa adanya saja, jangan. Ya, biasakan merencanakan hidup juga. Ya, membuatmu menjadi pemecah masalah yang lebih baik. Problem solver, luar biasa ini kan? Pemecah masalah. Jadi orang pun senang sharing sama kita, karena kita punya cara-cara atau solusi untuk memecahkan masalah. Meningkatkan kreativitas menjadi fondasi penting kalau kamu tertarik bidang sains, teknik, matematika untuk di masa depan. Oke, sampai di sini adakah yang mau ditanyakan? Ya, tidak ada? Jelas? Oke, sekarang kita akan buat diskusi kelompok. Kalau memang itu sudah jelas, saya akan berikan sebuah kasus yang akan kalian pecahkan. Yang akan kalian pecahkan, ya. Jadi kita akan membentuk kelompok. Kita akan bentuk kelompok dengan permainan. Nah, dengan permainan berpikir komputasional, ya. Oke, sebelum ke permainannya, saya mau tanya dulu, apa saja tadi kira-kira algoritma berangkat ke sekolah? Ya, apa algoritmanya? Yang pertama apa? Iya, bangun pagi. Ya.
Lalu yang kedua, langsung ke mandi. Sebagai orang beriman, apa yang kita lakukan? Doa dulu, jangan dilupakan berdoa. Bersyukur kepada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan sepanjang satu hari. Siapa di sini yang berdoa di pagi hari? Iya, puji Tuhan ya. Banyak yang berdoa di pagi hari. Yang belum membudayakan, silakan belajar dibudayakan ya. Sesudah berdoa, bisa langsung mandi. Iya, bisa langsung teman-teman perbaiki tempat tidur. Tapi untuk di sini kita langsung mandi ya. Yang keempat, berpakaian. Ya langsung makan. Jangan langsung makan, bahaya ya. Berpakaian. Yang kelima, makan atau sarapan ya. Lalu yang keenam, berangkat ke sekolah. Oke, berangkat ke sekolah. Ini dulu yang saya buat ini adalah algoritma utama. Mungkin ada beberapa orang yang punya selipan-selipan algoritma. Ya, pasti ada itu ya kan. Ini algoritma utama dulu yang saya atau yang kita simpulkan saat ini. Oke, bisa? Nah, di sini kita akan bagi kelompok ya. Pembagian kelompoknya adalah setiap orang nanti mengambil satu ini kertas yang berisi kata-kata ini. Jadi setiap kelompok harus lengkap algoritma ini. Ada bangun paginya, ada berdoanya, ada mandinya, harus lengkap dalam satu kelompok. Bisa? Paham? Jadi silakan ini diambil lalu nanti dicari kelompoknya, ya. Nah, jadi di sini kan akan berlatih untuk mencari pola, ya, mencari algoritmanya, mencari temannya. Oke, saya bagikan, silakan. Saya bagikan secara acak ya. Saya bagikan secara acak. Satu orang. Satu per orang. Banyak lebih ternyata ya. Oke, sekarang silakan berdiri. Berdiri, lalu silakan dicari yang algoritmanya terhubung satu sama lain. Ayo, jangan berlama-lama lagi. Supaya langsung ketemu kelompoknya. Ayo, kejar bola. Cari temannya. Harusnya satu kelompok ada berapa orang? Ada 6 orang. Ada yang sudah lengkap? Ayo, cepat. 1 menit lagi. Bukan kelompok.
sadar, sudahkah kalian menerapkan berpikir komputasional? Sudah. Ketika kalian melihat polanya, mencari orangnya, dan mengurutkan algoritma. Jadi sekarang ini terbentuk 4 kelompok. Kelompok pertama, nama kelompoknya dekomposisi. Kelompok kedua, pengenalan pola. Kelompok ketiga, kelompok abstraksi. Yang terakhir, kelompok algoritma. Sudah? Oke, silahkan duduk di tempatnya. Disatukan 2 meja saja. Ya, satukan 2 meja. Baik, saya akan bagi LKPD-nya, yaitu lembar kerja peserta didik. Di sini ada studi kasus, ya. Studi kasusnya sama semua studi kasusnya, yaitu sekolah kamu akan mengadakan pekan inovasi digital. Ada lomba presentasi, pameran aplikasi, dan talk show teknologi. Ini pekan inovasi digital, berarti ini masalah teknologi. Panitia harus menyusun jadwal dan pembagian tugas agar semua berjalan efisien. Jadi bayangkan kamu adalah panitia, ya, untuk menyusun tugas dan jadwalnya supaya semua berjalan dengan efisien. Nah, di sini saya akan bagi untuk kelompok dekomposisi, ya, kelompok dekomposisi, kamu fokus pada publikasi dan acaranya. Jadi bagaimana publikasinya dan bagaimana promosi acaranya, itu kamu fokus, ya. Ini kelompok dekomposisi, diambil. Selanjutnya untuk kelompok apa yang kedua? Pengenalan pola. Kalian itu fokus pada kesiapan alat dan bahannya. Oke, silakan diisi LKPD-nya, ya. Kelompok abstraksi fokus pada manajemen ruangan di tempat, ya, manajemen ruangan tempatnya. Oke. Selanjutnya kelompok algoritma, dia fokus pada pembagian tugas panitia, ya, dan fokus pada itu. Oke, silakan diisi dan dijawab LKPD-nya. Kita bekerja sekitar 20 menit, ya, 20 menit. Silakan dilengkapi, berdiskusi dan dilengkapi LKPD-nya. Kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan. Mungkin ada yang kurang jelas pertanyaannya atau instruksinya, bisa
Silakan berdiskusi ya. Masing-masing anggota berhak untuk mengutarakan pendapatnya. Iya, ada kurang jelas. Iya. Saya sudah bacanya. Baca itu dari algoritma ya. Ini buat algoritma. Ya.
buat alumni ke bawah ya.
WhatsApp itu dari Selamat pagi kepada seluruh masyarakat. Dalam rangka meningkatkan rasa nasionalisme, marilah kita memberikan aktivitas dan berdiri dengan satu sempurna untuk bersama-sama. Oke, kita semuanya berdiri untuk Indonesia Raya dan Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, waktunya sekitar 5 menit lagi ya, supaya kita cepat menjawab LKBD-nya.
Bagaimana kira-kira? Sudah selesai? Baiklah, kita masuk pada bagian presentasi ya. Di setiap kelompok, ya, setiap kelompok. Saya lihat tadi sudah menunjukkan sikap kolaboratif, ya. Jadi ini saatnya kalian berekspresi, artinya menyampaikan apa hasil diskusinya masing-masing. Jadi kita mulai sesuai urutan dari 4 pilar berpikir komputasional. Apa tadi 4 pilarnya? Dekomposisi, Oke, silakan kelompok dekomposisi maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, silakan. Siapa moderatornya? Siapa pembicaranya? Selamat pagi teman-teman. Pagi. Oke, jadi kami dari kelompok dekomposisi. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil yang telah kami kerjakan bersama. Analisis langkah pertama yaitu dekomposisi, bantuan
memisah masalah besar menjadi submasalah. Hasil diskusi kelompok, mendesain poster, membuat pengumuman, memposting di media sosial. Tolong dibilang ya, tadi kelompoknya bekerja untuk masalah apa? Kelompok kami bekerja dalam masalah fokus pada komunikasi dan promosi acara. Oke, komunikasi dan promosi ya. Oke, lanjut. Langkah kedua, pengenalan pola. Dan yang kedua, semukan kesamaan dari kegiatan. Hasil diskusi, semua kegiatan membutuhkan media, publikasi, dan target audiens. Langkah ketiga, abstraksi. Panduan fokus pada hal penting. Hasil diskusi, informasi harus jelas, menarik, dan mudah diakses siswa. Langkah keempat, algoritma. Panduan khusus langkah hasil diskusi. 1. Tentukan pesan utama acara. 2. Desain poster digital. 3. Publikasikan di media sosial sekolah. 4. Sebarkan pamflet ke setiap kelas. 5. Pantau respon dan minat. Visualisasi. Buat diagram alur atau penggambar dari langkah yang kamu rancang. Yang pertama, tentukan pesan utama acara. Yang kedua, desain poster digital. Yang ketiga, publikasikan di media sosial sekolah. Yang keempat, sebarkan pamflet di kelas. Yang terakhir, pantau respon dan minat peserta. Terakhir, refleksi diri. Pertama, apa yang kamu pelajari dari kegiatan ini? Yang kami dapat adalah bahwa dalam kehidupan sehari-hari, berpikir komputasional sangat penting untuk dilakukan karena membantu berbagai permasalahan menjadi lebih mudah dan sederhana untuk diselesaikan. Yang kedua, langkah berpikir komputasional mana yang paling sulit? Menurut kami adalah algoritma, karena algoritma adalah perencanaan langkah-langkah yang dimana memerlukan ketelitian lebih agar bisa mengantisipasi langkah-langkah yang tidak berat dan memiliki hasil yang lebih maksimal, efektif, dan juga efisien. 3. Bagaimana berpikir komputasional bisa membantu di luar pelajaran informatika dalam kehidupan sehari-hari misalnya, masalah begitu kompleks, tapi dalam menyelesaikannya menjadi lebih sederhana, bisa dibantu dengan menerapkan berpikir komputasional. Itu akan memudahkan dan memberi keringanan dalam penyelesaiannya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang kami buat adalah memisahkan cucian yang berwarna putih dan yang berwarna-warni agar tidak luntur. Hal ini tentunya memerlukan berpikir komputasional dan menerapkannya. Penilaian dirinya bagaimana? Apa yang diisi? Penilaian diri, kenyataan. Saya memahami 4 langkah berpikir komputasional. Sejauh ini kami berenam telah memahaminya. Jadi kami jawab ya. Saya dapat menerapkan berpikir komputasional dalam masalah nyata. Kami berenam juga sudah bisa menerapkannya dalam kehidupan dalam masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kami jawab ya. Dan yang terakhir, saya berpartisipasi aktif dalam kelompok. Kami berenam memiliki pendapat masing-masing yang kami satukan sehingga jawaban kami ada seperti ini. Jadi kami jawab ya juga. Jadi hanya ini yang bisa kami sampaikan dari kelompok di komposisi. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok dekomposisi yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Selanjutnya kelompok pengenalan pola. Silakan yang kedua. Diutarakan ya, kamu kali ini fokus pada bidang apa? Ya, oke, silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Di sini kami dari kelompok pengenalan pola akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami fokus pada persiapan alat dan bahan. Langkah 1. Dekomposisi. Panduan pecah masalah besar menjadi submasalah. Hasil diskusi kelompok: daftar kebutuhan alat, laptop, proyektor, speaker, dan poster. Langkah kedua, pengenalan pola. Panduan temukan kesamaan dari kegiatan. Hasil diskusi kelompok: semua kegiatan memerlukan listrik dan perangkat presentasi. Langkah ketiga, abstraksi. Panduan fokus pada hal penting. Hasil diskusi kelompok: pastikan semua alat tersedia dan berfungsi sebelum acara. Langkah keempat, algoritma. Panduan susun langkah terurut untuk solusi. Hasil diskusi kelompok:
Pertama, buat daftar alat berkegiatan. 2. Cek kondisi alat sebelum acara. 3. Pinjam atau sewa jika kurang. 4. Uji coba sekali sebelum acara. 5. Siapkan petugas teknis saat acara berlangsung. Selanjutnya visualisasi. Persoalan yang aku Berpikir komputasional dua algoritma. Algoritma dibagi menjadi buat daftar alat kegiatan, cek kondisi alat sebelum acara, pinjam atau sewa jika kurang, uji coba sehari sebelum acara, siapkan petugas teknis saat acara berlangsung. Refleksi diri. 1. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan ini? Berpikir komputasional yaitu suatu metode atau cara berpikir yang menggunakan masalah rumit secara matematis, efisien, dan logis. Dan pengenalan pola. 2. Langkah berpikir komputasional mana yang paling sulit? Yaitu pengenalan pola, karena menurut kami banyak kesamaan yang sulit untuk dibedakan. Yang ketiga, bagaimana berpikir komputasional bisa membantu di luar pelajaran informatika dalam bidang memasak mie goreng. Kita harus menunjukkan alat dan bahan, teknik memasak dalam langkah memasak mie goreng. Dan yang terakhir adalah penilaian diri. Pernyataannya, saya memahami 4 langkah berpikir komputasional. Kami berenam sudah memahami keempat langkah berpikir komputasional. Yang kedua, saya dapat menerapkan berpikir komputasional dalam masalah nyata. Kami centangnya. Dan yang terakhir, saya berpartisipasi aktif dalam kelompok. Kami centangnya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya kita ke kelompok abstraksi. Pagi teman-teman. Pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok abstraksi fokus pada manajemen keuangan. Contoh analisis provokasi. Pertama, dekomposisi. Kedua, pecah masalah besar menjadi submasalah. Hasil diskusi kelompok menentukan dua bentuk lomba, pameran, dan telesel. Yang kedua, pengenalan pola. Temukan kesamaan dari kegiatan. Semua kegiatan butuh ruangan yang luas, listrik, dan proyektor. Yang ketiga, abstraksi. Fokus pada hal penting. Ruangan harus digunakan bergantian dan efisien. Yang keempat, algoritma. Susun langkah terurut untuk solusi. Hasil diskusi kelompok yang pertama, inventarisasi semua ruangan yang tersedia. Yang kedua, catat kebutuhan setiap kegiatan. Yang ketiga, sesuaikan ruangan dengan kebutuhan. Yang keempat, buat dana penggunaan ruangan. Yang kelima, pasang jadwal setiap hari. Selanjutnya, visualisasi. Yang pertama, menentukan ruangan untuk lomba, pameran, atau show. Yang kedua, inventarisasi semua ruangan yang tersedia. Yang ketiga, mencatat kebutuhan setiap kegiatan. Yang keempat, sesuaikan ruangan dengan kebutuhan. Yang kelima, membuat dana penggunaan ruangan. Yang keenam, memasang jadwal di setiap pintu ruangan. Buat suaranya aku biar teman-temannya bisa mendengar. Refleksi diri. 1. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan ini?
diskusi karena masih sulit menyelesaikan masalah kecil. Bagaimana berpikir komputasional bisa membantu pelajaran matematika membantu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari, contohnya penilaian diri. Saya memahami 4 langkah berpikir komputasional kami centangnya. Saya dapat menerapkan berpikir komputasional dalam masalah menyangka kami centang dia. Ketiga, saya berpartisipasi aktif dalam kelompok kami centangnya. Terima kasih. Selanjutnya yang terakhir dari kelompok apa? Iya, ini kelompok kesimpulan ini ya. Mereka fokus pada apa tadi? Kelompoknya? Oke, silakan. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok algoritma ini dari kelompok kami, dan kami berfokus pada pembagian tugas panitia. Langkah analisis. Langkah pertama panduan pecah masalah menjadi submasalah. Hasil diskusi kelompok kami membentukkan panitia dekorasi konstitusi publikasi. Langkah kedua pengenalan saya. Panduannya temukan masalah dari kegiatan. Hasil diskusi kelompok kami, semua bagian panitia membutuhkan koordinasi dan kolaborasi. Langkah ketiga, Buat suaranya aku. panduannya fokus pada hal penting. Hasil diskusi kelompok kami, setiap bagian harus tahu tugas kelompok dan batas waktu. Langkah keempat, algoritma. Panduannya susun langkah urut untuk solusi. Hasil diskusi kelompok kami, 1. Tentukan struktur organisasi panitia. 2. Bagikan tanggung jawab. 3. Tetapkan jadwal rapat penting. 4. Pantau progres kerja tiap tim. Refleksi diri. Apa yang kau pelajari dari kegiatan ini? Dari kegiatan ini, kami belajar bahwa masalah besar sekalipun dapat diselesaikan jika kita memahami cara berpikir komputasional, yaitu memecah masalah-masalah menjadi lebih kecil, menyelesaikan masalah dengan pola yang sama, menyelesaikan masalah dengan berfokus pada masalah yang penting, dan langkah-langkah menyelesaikan masalah. Langkah abstraksi, karena menurut kami sulit untuk berfokus pada masalah paling penting dan mengabaikan hal-hal kecil. 3. Bagaimana berpikir komputasional bisa membantu di luar pelajaran matematika, membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efisien dan cepat. Penilaian diri. Saya memahami 4 langkah berpikir komputasional. Ya, kami cetak karena kami memahami bagaimana langkah-langkah berpikir komputasional. Saya dapat menerapkan berpikir komputasional dalam masalah kita. Kami cetak ya karena kami sudah bisa berpikir komputasional dalam masalah kita. Saya berpartisipasi aktif dalam kelompok. Kami cetak ya karena kami berpartisipasi aktif. Sekian dari kelompok. Oke. Baik, jadi terima kasih ya untuk anak-anak semuanya karena kalian sudah mendapatkan hasil diskusi yang bagus ya. Semuanya saya perhatikan sudah bisa menerapkan berpikir komputasional untuk sebuah permasalahan dan harapan ibu juga ini menjadi
model kamu, ya, bahan kamu untuk kamu pun bisa menerapkan ini di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Nah, jadi saya ibu lihat tadi kelompoknya juga bisa bekerja sama dengan baik, ya, semuanya kolaboratif, kreatif dan juga sistematis. Nah, jadi dengan demikian materi kita hari ini selesai. Jadi apa kira-kira yang menjadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Kita ke tujuan pembelajaran. Pengertian berpikir komputasional. Apa tadi pengertian berpikir komputasional? Suatu metode atau cara berpikir Mencerahkan masalah rumit, ya. secara matematis, efisien dan logis. Oke, terima kasih. Dan ada berapa pilar komponen berpikir komputasional? Apa sajakah itu? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Oke, terima kasih. Dan bagi kamu, adakah sesuatu kira-kira dengan materi ini yang bisa kamu aplikasikan dalam dirimu? Ayo, siapa yang bisa? Bagaimana kira-kira aplikasi dari berpikir komputasional ini dalam keseharian kamu? Bagaimana kira-kira berdasarkan apa yang sudah didiskusikan tadi? Ayo, beri pena, coba. Bagaimana? Beri pena. Iya. Refleksi diri. Kalau saya pribadi menerapkan algoritma ini dalam mengerjakan tugas. Misal hari ini, besok kita punya banyak tugas. Jadi saya memilah-milah beberapa tugas, mana yang lebih cepat saya kerjakan itu dulu saya kerjakan, dan mana yang paling penting saya kerjakan itu juga yang saya kerjakan. Dan tugas-tugas yang lainnya bisa dikerjakan besok pagi ya. Biar tugas-tugas yang tadinya banyak menjadi lebih sedikit untuk dikerjakan. Oke, terima kasih ya. Saya lagi mau menyampaikan refleksinya bagaimana dia di dalam menyelesaikan permasalahannya. Ada? Ya, Mas Seryo. Oke, silakan. Dari situ saja. Berdiri di tempat saja. Bagaimana kamu mengaplikasikannya dalam kehidupan kamu? Seperti contoh yang sudah diberikan tadi, dalam mencuci pakaian biasanya kita punya seragam baju putih. Ada beberapa baju kita yang berwarna gitu. Jadi saya akan memilah pakaian putih dan pakaian berwarna untuk dicuci di waktu yang berbeda dan di tempat yang berbeda juga agar tidak bentuk baju putih. Anda berpikir komputasional juga ya? Oke, silakan dulu. Baik, jadi demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat juga untuk diri kamu masing-masing ya. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan satu orang memimpin di dalam doa. Oke, sekian.